Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Musra dari Forum Studi Islam FISIP UI 26. Dan selama beberapa menit ke depan, kami akan memandu teman-teman semua dalam sebuah video bertajuk M-Project. M-Project adalah sebuah proyek video untuk memperingati Tahun Baru Islam 1437 Hijriah. Melalui proyek ini, kami akan mengajak sobat FISIP sekalian untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi terhadap kaum muslimin di seluruh dunia selama setahun ini. Kita mulai pertama dari berita yang baru saja dan hangat dibicarakan, yaitu peristiwa Mina. Kehidmatan haji tahun ini cukup terganggu dengan peristiwa di terowongan Mina yang menewaskan banyak jiwa. Peristiwa ini menewaskan hingga 717 orang dan 805 luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi pada 12 siang di terowongan Mina yang menuju ke arah Jumrah. Namun alasannya belum jelas terdengar di media, sehingga banyak spekulasi-spekulasi yang muncul, seperti keluarga kerajaan yang menutup satu jalur di terowongan Mina, sehingga membuat penumpukan orang yang ingin melewati Mina. Ada orang berhenti sehingga membuat sesak dan menumpuk, dan lain-lain. Bahkan, tahun ini adalah peristiwa haji dengan salah satu korban terbanyak. Pihak Arab Saudi masih menyelidiki kasus tersebut, sehingga ketidakjelasan dari pihak yang berwenang membuat umat Islam sempat terprovokasi dan menyalahkan satu sama lain. Kedua adalah peristiwa Rohingya. Mungkin masih segar di pikiran kita, ada pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh yang tiba-tiba mengungsi ke negeri kita, Indonesia. Sekitar 25.000 muslim Rohingya dan warga Bangladesh diselundupkan keluar dengan kapal sejak Januari hingga Maret 2015. Kepolisian Aceh memperkirakan ada 600 pelarian muslim Rohingya kedapatan terdampar di laut sebelah barat Indonesia sejak akhir lalu. Etnis ini terpaksa pindah ke Indonesia karena beberapa faktor, yaitu dipicu oleh bibit perseteruan yang sudah terpendam lama antara kelompok etnis Rohingya yang muslim dan etnis lokal yang beragama Buddha. Selain itu, Rohingya tidak mendapat pengakuan oleh pemerintah setempat. Ditambah lagi agama minoritas membuat mereka berbeda. Dari laporan berbagai berita sampai saat ini, sejak insiden tersebut sudah terjadi pembantaian etnis Rohingya yang notabene beragama Islam, lebih dari 6.000 orang. Ketiga ada diskriminasi Muslim Tolikara. Peristiwa bermula dari surat edaran tentang pelanggaran bagi umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah ditelusuri, surat edaran tersebut dikeluarkan oleh Dewan Pekerja Wilayah Gereja Injil di Indonesia atau disebut GIDI Tolikara, Papua. Isi surat tersebut tentang pemberitahuan pada semua umat Islam di Tolikara yang ditandatangani oleh pendeta dan sekretarisnya. Isinya adalah dalam rangka pelaksanaan seminar internasional dan kebaktian pembangunan rohani KKR Remaja GIDI. Surat edaran GIDI meminta kepada umat Islam untuk tidak mengerahkan dan mengundang massa dalam jumlah besar karena pada 13-19 Juli 2015 ada agenda yang dilakukan mereka di Tolikara, Papua. Namun bentrok dengan adanya umat Islam yang merayakan sholat Idul Fitri. Lebih lanjut, dalam surat edaran tersebut juga disampaikan bahwa ada pelanggaran mendirikan tempat ibadah bagi seluruh agama kecuali GIDI di Tolikara. Saat surat edaran GIDI dikeluarkan, Kapolri mengatakan Kepala Polisi Resor Tolikara telah melakukan konfirmasi dan berkoordinasi dengan Presiden GIDI. Akan tetapi Presiden GIDI menyatakan surat edaran tersebut tidak resmi karena tidak ditandatangani langsung olehnya.
Karena merasa surat edaran yang dikeluarkan di Tolikara bermasalah, Kapolres melakukan komunikasi dengan Bupati Tolikara Usman Wanimbo dan menyepakati untuk mencabut dan tidak mengizinkan surat edaran tersebut diberlakukan. Hingga kini polisi masih melakukan identifikasi terhadap prosedur penembakan dan memeriksa sejumlah saksi untuk menetapkan tersangka di balik peristiwa tersebut. Sementara itu, kepolisian daerah Papua menangkap 2 tersangka kerusuhan Tolikara, Papua. Penangkapan itu dikonfirmasi oleh Kapolda Papua Irjen Yoje Menda. Tersangka baru saja kami tangkap. Kedua tersangka berinisial HK dan JW. Keduanya ialah warga Tolikara. Mereka sebagai provokator atau yang menyuruh melakukan penyerangan terhadap massa. Presiden Otorita Palestina Mahmud Abbas menghadiri upacara simbolis pengibaran bendera Palestina di kantor pusat PBB di New York, Rabu 30 September waktu setempat. Dalam upacara yang dipimpin oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon, Abbas menyerukan agar badan bendera tersebut juga memberikan keanggotaan penuh bagi Palestina di tengah kebuntuan proses perdamaian dengan Israel. Pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada pertengahan September memutuskan agar bendera Palestina dikibarkan di kantor pusat PBB walau statusnya masih berupa pengamat. Sebelumnya di Majelis Umum PBB, Abbas mengatakan bahwa rakyat Palestina tidak terikat lagi dengan kesepakatan yang ditandatangani dengan Israel. Dia menuduh Israel secara terus-menerus melanggar kesepakatan Oslo yang ditandatangani tahun 1993. Kelima adalah ISIS. Pergerakan yang dikenal juga dengan sebutan ISIS adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan mendirikan negara Islam. Gerakan ini awal mulanya lahir dari wilayah Timur Tengah yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Tujuan dari pergerakannya saat ini adalah menaklukkan dan menyatukan wilayah Suriah, Irak, Mesir, Lebanon, Jordania, dan Israel menjadi negara kesatuan di bawah bendera khilafah, sebuah kerajaan yang menerapkan hukum Islam secara penuh dan menjalankan pemerintahan negara. Bukan tidak mungkin penaklukan-penaklukan yang akan dilanjutkan ke seluruh penjuru dunia. Menurut laporan berita dari PBB, sejak bulan Februari 2014, pergerakan ini telah menyebabkan tewasnya sekitar 5.500 jiwa di negeri saja. Kemudian di Suriah, tepatnya pada hari Jumat 18 Juli 2014, pasukan militer negara Islam, Irak dan Suriah melakukan pembantaian di sebuah ladang migas di provinsi Homs. Setidaknya ada 200 tentara tewas, petugas keamanan sipil dibunuh, karyawan dibantai guna merebut ladang minyak. Keenam adalah Islamofobia yang masih terjadi di negara minoritas Islam, yaitu seorang anak muslim di Amerika bernama Ahmed Muhammad yang ditangkap karena membuat bom palsu. Reaksi keras bermunculan di media sosial dengan tagar I stand with Ahmed. Ahmed akhirnya dilepaskan karena tak ada tuduhan yang dikenakan kepadanya. Pihak sekolah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka selalu bertanya kepada siswa dan staf untuk segera melapor bila ada sesuatu atau ada tingkah laku yang mencurigakan. Ayah Ahmed, Muhammad El Hasan, asal Sudan, mengatakan putranya hanya ingin membuat sesuatu yang bagus, tapi karena namanya Muhammad dan karena kejadian 11 September, maka putra saya mendapatkan perlakuan yang tak layak. Dewan Hubungan Amerika Islam mengatakan kecurigaan ayah Ahmed mungkin tepat. Saya rasa ini tak akan dipertanyakan bila namanya bukan Ahmed Muhammad, kata Alia Salem,
anggota dewan setempat. Ketujuh adalah MTQ-MN yang tahun ini diselenggarakan di UI. Tahun ini Universitas Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Muhasabaqah Tilawah Quran Mahasiswa Nasional atau disingkat MTQ-MN yang menyelenggarakan MTQ-MN akan berlangsung pada 1 sampai 8 Agustus 2015 di kampus UI Depok. Terdapat 13 jenis lomba untuk MTQ tahun ini. Beberapa di antaranya adalah Musabaqah Tilawatil Quran, Musabaqah Tartil Quran, Musabaqah Qiraat Sabah, Musabaqah Hifzil Quran untuk 1 juz, 5 juz, dan 10 juz, Musabaqah Famil Al-Quran, dan Musabaqah Syalhir Al-Quran, dan Musabaqah Khatalqil Quran. MTQ-MN mengangkat tema membentuk mahasiswa yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, menyongsong Indonesia emas. Selain meningkatkan ukhuwah Islamiyah antar perguruan tinggi se-Indonesia, penyelenggaraan MTQ-MN tahun ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman mengamal isi kandungan Al-Quran. Kedelapan adalah Parade Tauhid Akbar yang dilaksanakan pada 16 Agustus 2015 di Jakarta. Long March yang dilakukan oleh beberapa ormas Islam berhasil menghubungkan kekuatan Islam untuk mempererat tali ukhuwah dan menunjukkan kekuatan Islam di negeri dengan pemeluk Islam terbesar saat ini. Para ulama besar menggelar Parade Tauhid Indonesia. Dengan diselenggarakan Parade Tauhid ini, para ulama dan ormas-ormas Islam dapat memajukan politik Islam, budaya Islam, serta ekonomi Islam, dan sudah menjadi kewajiban setiap pribadi Muslim untuk memajukan aspek-aspek tersebut dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Parade Tauhid yang didaulat menjadi parade terbesar di Jakarta ini diadakan dalam rangka sebagai rasa syukur atas nikmat, kemerdekaan, serta halal bihalal sebagai budaya bangsa Indonesia sejak dulu. Dalam Islam, Parade Tauhid sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW bersama sahabat Umar bin Khattab pada 616 Hijriah Masehi.